Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya bersama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana, di luar sana, di luar sana. Banyak kali orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan di kolom komentar saya, Pak Pendeta tanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan. Di mana tertulis ayatnya? Ya, kalau pertanyaan seperti itu, ya kita terserah saja. Yang bisa kita jawab. Kalau dia mau tahu ayat di manakah Yesus sebagai Tuhan, banyak sebenarnya. Tapi kalau jelas ya, di dalam Yeremia Yohanes 13 ayat yang ke-13. Ya, di situ engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Perkataanmu tepat, sebab hanya akulah guru dan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita akan melanjutkan tema kita selamat pagi 5 menit bersama dengan firman. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kiranya buah roh-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Ini bagian yang ke-7 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan pistis-Mu selalu bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti makna dari pistis itu sendiri dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ode karpos tu pneumatos estin agapi hara irini makrotimia Hristotes agatos ini pistis en gratia prautes en gratia kataton tiuton ya. Kata tontiuton o estin nomos. Jadi kita kembali kepada nomor kita sudah melewati 1 sampai 6, sekarang kita nomor 7, pistis. Jadi pistis ini betapa kalau Tuhan mengatakan kita harus pistis, kita akan bisa melihat mengapa Tuhan memberikan buah roh ini kepada kita supaya kita pistis. Ya, kita lihat sejenak bahwa tema kita adalah janji Allah adalah jaminan bagi orang percaya. Jadi yang pertama, pistis itu adalah insurance. Insurance itu adalah jaminan Allah terhadap janji-janjinya yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Sebenarnya janji ini ditujukan kepada semua orang, tapi kan gak semua orang meresponnya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengerti arti pistis yang sesungguhnya, Tuhan mau kita itu tinggal di dalam janjinya. Karena janjinya itu memang diperuntukkan bagi kita. Saya sudah katakan, seringkali saya katakan 31.176 ayat dan 1.189 pasal dan 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, lebih kurang 2.930 tokoh, dan sangat luar biasa. Jadi sebagai orang yang percaya, lebih kurang 8.500 janji berkat bagi kita, termasuk kekuatan, kesehatan, jasmani, rohani diberkati oleh Tuhan, dan mantap ya. Jadi kalau kita begitu luar biasanya Allah memberikan pistisnya kepada kita dan memberikan jaminan firman Allah kepada kita. Lalu yang kedua, belief. Ketika Tuhan berbicara soal pistis, dia juga berbicara soal belief, soal keyakinan kita terhadap Allah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah? Apakah keyakinan yang sungguh-sungguh atau keyakinan yang pura-pura? Keyakinan yang sungguh-sungguh akan tetap bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Tapi keyakinan yang pura-pura hanya dia yakin keyakinannya hanya kepada Allah apabila Allah hanya memberkatinya. Kalau tidak berkati, goodbye sayonara. Ya tidak. Kalau orang yang kuat imannya, keyakinannya, dia akan
akan senantiasa mengatakan, akan senantiasa tinggal dalam firman Allah. Yang ketiga pistis itu juga adalah faith, iman. Jadi kalau kita bicara soal pistis, kita juga tidak bisa melupakan iman. Tidak bisa dipisahkan itu. Iman yang paling diharapkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika kita beriman, kita percaya. Ketika kita percaya, kita beriman. Itu harus bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terlepas. Dan kalau uang Indonesia dilepas satu, itu bukan uang lagi. Demikian iman kita. Jadi iman kita harus percaya kepada anak domba yang telah membeli kita, menebus kita, dan menyucikan kita, dan memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Dari dosa-dosa kepada kebenaran. Wow, luar biasa. Dan yang keempat adalah faithfulness. Jadi kalau orang dikatakan, Tuhan katakan, pistis, kita adalah harus setia. Ada banyak orang-orang percaya tidak setia kepada pasangannya. Tidak setia kepada Tuhan. Dan kalau orang tidak setia kepada Tuhan, kepada pasangannya akan mudah dengan tidak setia. Kalau kepada Tuhan saja yang pemilik hidupnya, dia berani tidak setia, apalagi kepada pasangannya. Dia berani bersembunyi-sembunyi melakukan selingkuh di sana sini. Sebab apa? Dia tidak pistis. Itu sebabnya Tuhan memberikan buah Roh Kudus ini agar kita setia. Kalau orang-orang sudah berumah tangga, setia dalam pekerjaannya, setia dalam rumah tangganya, setia dalam perkawinannya. Dan kalau dia bekerja, setia untuk melakukan hal-hal yang taat, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus setia. Kesetiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kesetiaan itu tidak dilahirkan oleh dunia ini. Kesetiaan itu hanya bisa kita lakukan dengan baik dan benar ketika buah roh itu, pistis itu ada dalam kehidupan kita. Pistis itu datangnya dari Allah. Jadi kesetiaan yang sesungguhnya datangnya daripada Allah. Itu sebabnya saya sering katakan, kasih kita kalau kasih menjadi benar, kalau kita mengasihi Allah dengan benar, maka kasih kita kepada sesama kita akan benar. Tetapi kalau kasih kita kepada Allah tidak benar, maka kasih kita kepada manusia tidak benar. Bagaimana kita mau mengatakan mengasihi manusia sementara Allah yang mengetahui segalanya, kita dapat bersandiwara di hadapan Dia? Tidak. Dan demikian juga ketika kita dikatakan mau setia kepada pasangan atau kepada Tuhan, itu karena kita memiliki buah roh itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fidelity. Jadi fidelity ini adalah di mana ketaatan bercampur dengan kebenaran. Ya. Jadi di dalam ketaatan itu ada kebenaran. Karena ada orang taat tapi nggak benar. Taat sama bosnya, sudah dilakukan korupsi ya. Jangan kamu bilang. Kalau kamu bilang saya pecat kamu atau saya pindahkan kamu. Ya. Terpaksa dia lakukan sementara hatinya nggak nyaman. Hatinya goncang, hatinya bimbang, hatinya takut. Kalau dia tidak lakukan, dia dipecat atau tidak, setidaknya disingkirkan dari posisi itu. Sementara di posisi itu adalah posisi yang nikmat. Jadi nggak apa-apa lagi. Jadi kalau Tuhan bicara soal pistis kepada kita, wow, itu sesuatu yang merangkul seluruh kehidupan kita agar dalam kesetiaan kepada Allah. Dan itu sebabnya janji Allah itu harus kita pegang dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup seturut dengan janji itu. Dan kita juga menikmati janji Allah itu dalam hidup kita. Jadi sehingga ketika ketaatan kita dalam kebenaran itu. Karena saya katakan tadi ada orang taat tapi nggak benar. Tapi Tuhan mau kita taat dan kita juga benar. Gitu. Jadi ketika kita taat dalam kebenaran, maka saya yakin dan percaya tidak ada yang dapat mengganggu gugat kehidupan kita. Mau orang mau apa katakan, terserah dengan dia. Terserah, yang penting kamu taat dalam kebenaran. Orang memfitnah saya, kawin lagi, berzina, nggak ada masalah bagi saya. Nggak juga goncang hati saya itu sebab apa? Memangnya gua pikirin, yang penting saya dengan Tuhan itu baik-baik saja, saya dengan keluarga baik-baik saja. Buat apa? Ya, buat apa kita mau marah? Hah?
Memangnya kalau kita marah dapat kita tambah sehasta jalan kita. Atau kalau kita marah kepada mereka, istri saya sudah coba mau marah, mau mendatangi orang tersebut. Saya katakan nggak usah, anggap aja promosi. Walaupun promosinya jelek. Tapi saya katakan kalau fidelity kita itu adalah fidelity yang disertai dengan ketaatan dan kebenaran, saya yakin dan percaya kita nggak akan tergoncangkan. Mau orang katakan apa saja. Karena kita apa? Memang betul-betul membangun hubungan akrab dengan dia. Itu sebabnya saya nggak pernah takut menghadapi siapapun, menghadapi apapun. Ketika saya benar, saya akan berjuang untuk itu. Dan tidak perlu harus ada orang-orang yang membela, tidak perlu. Cukup Tuhan yang membela. Ya. Yang penting ketaatan kita itu dalam kebenaran. Jangan ketaatan kita, ketaatan yang tersembunyi. Enggak, ketaatannya. Supaya janji Allah itu digenapi. Allah sangat konsisten dengan janji. Allah tidak pernah terikat dengan perkataanmu. Tapi dia terikat akan firman-Nya, terikat akan apa yang dikatakannya. Dan dia akan genapi bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya pegang janji firman Allah itu selama engkau hidup di muka bumi ini. Yang nanti sore saya akan membawakan bagaimana protesnya Tuhan itu, walaupun sudah sempat pernah saya singgung di beberapa waktu yang lalu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, pistismu Tuhan yang sangat luar biasa, memberikan jaminan, keyakinan bagi setiap kami, iman dan kesetiaan di dalam Tuhan. Terima kasih semuanya dan ketaatan kebenaran dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya bersama dengan Tuhan Yesus, agak sedikit panjang. Mantap, mantap, mantap. Amin.